Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tidak lupa, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik dalam masa Paskah. Saudara-saudariku, dunia ini penuh dengan perbedaan. Apalagi dalam dunia sekarang, perbedaan-perbedaan semakin nyata. Spesialisasi semakin ketat. Mari kita belajar dari gereja perdana, belajar dari komunitas Paskah yang menjadi model hidup gereja yang memberikan kepada kita kelegaan hati dalam menghadapi perbedaan. Mereka bertumbuh dalam berbagi karunia. Tentu saja karunia yang berbeda-beda. Tetapi itu ada dalam kesatuan cinta kasih. Kasih itu menyatukan perbedaan. Apakah keluarga Anda dan komunitas Anda penuh dengan perbedaan? Tentu saja. Ayah, ibu, anak masing-masing memiliki kekhasan. Dalam anggota komunitas, masing-masing memiliki peran yang berbeda dan karakter khas yang berbeda. Mari kita belajar dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai dengan 6. Bacaan pertama dari misa hari ini. Kita mau belajar menghadapi perbedaan dengan iman dan kasih. Gereja perdana mengalami perbedaan pendapat yang serius. Namun mereka tidak memecahkan diri. Mereka tidak menutup diri pada pandangan dan pribadi yang lain. Sebaliknya, justru mereka berkumpul untuk mencari kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Beberapa orang dari Yudea dan Antioquia mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, yaitu orang-orang Yahudi yang berkata, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi beberapa orang Yahudi menginginkan tradisi Yahudi tetap diterapkan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Maka mereka berpendapat, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Apa yang terjadi kemudian? Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan hal itu. Ada perbedaan yang sangat tajam dan keras, tetapi jemaat tidak pecah. Justru mereka mengambil keputusan yang baik, mengutus Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat, supaya kelihatan fair. Tidak hanya satu pandangan, semuanya diberi ruang untuk berpendapat. Dan diputuskan bukan atas kehendak sendiri, tetapi atas otoritas yang lebih tinggi, otoritas yang bukan berdasarkan kemanusiaan, tetapi perutusan dari Allah, yaitu para rasul. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan rohani tidak berarti tanpa konflik. Kasih berkembang bukan berarti tanpa konflik. Tetapi mampu mengolah konflik di dalam terang Tuhan, itulah jalan yang terbaik. Maka refleksi hari ini, mari kita bertanya dalam hati kita,
Bagaimana aku menghadapi perbedaan dalam keluarga? Bagaimana aku menghadapi perbedaan dalam komunitas? Apakah aku justru melarikan diri, menutup diri, atau aku mau terbuka bersama-sama untuk mencari jalan Tuhan? Maka untuk menguatkan hidup kita dalam perbedaan ini, kita berdoa bersama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau tahu bahwa aku sering sulit menerima perbedaan. Kadang aku ingin benar sendiri, kadang aku ingin menghindar. Maka Tuhan, jauhkan aku dari sikap yang demikian. Ajarlah aku untuk rendah hati, untuk mau mendengarkan dan untuk mencari kehendak-Mu, dan bukan hanya kehendak-Ku sendiri. Maka Tuhan, berikan damai dalam hatiku, agar aku bisa menjadi pembawa damai, bukan perpecahan. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.